Lukas pasal 1 ayat 37 berkata demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah tema menjadi perenungan Gereja Kemah Injil Indonesia seluruhnya di Indonesia. Mengambil tema ini untuk disampaikan, untuk dikumandangkan kepada sidang jemaat Tuhan, sehingga diharapkan melalui tema ini kita semua punya iman, punya kekuatan menghadapi masa-masa sulit, meyakini bahwa sekalipun bagi manusia masalah yang kita hadapi sangat sulit dan mustahil kita bisa melewatinya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan apa yang kita baca dari satu perikop pembacaan Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 itu adalah cerita kisah yang terjadi ketika seorang malaikat Gabriel mengunjungi seorang perawan yang bernama Maria, yang waktu itu Maria sedang bertunangan dengan seorang pria tampan yang bernama Yusuf. Lalu malaikat memberitakan satu kabar yang sungguh tidak dapat dipercayai secara manusia, bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Tentu saja Maria sebagai manusia yang sempurna, yang normal, sangat terkejut dan tidak percaya akan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Sangat berbeda sekali dengan kondisi yang kita mungkin mendengar, mengetahui kalau hari ini tiba-tiba kita dengar kabar bahwa seorang anak gadis yang belum menikah tiba-tiba hamil. Mungkin bagi kita itu biasa, karena itulah pergaulan anak muda zaman sekarang, ya kan? Hari ini kita melihat kepada seorang bernama Maria. Ketika Maria mendengar kabar yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, inilah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Maria berkata kepada malaikat, bagaimana mungkin, saya belum menikah, saya baru bertunangan, saya masih perawan. Tapi malaikat meyakinkan bahwa Maria, engkau akan mengandung, dan itu yang terjadi kepada sanak saudaramu yang bernama Elizabeth. Dia lebih dahulu 6 bulan mengandung sebelum engkau, yang nanti anak dari Elizabeth itu yang kita sebut dengan Yohanes Pembaptis. Dan inilah yang terjadi kepada seorang bernama Maria, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pertanyaan besar buat kita hari ini, apakah kita juga bisa mengalami hal yang sama seperti Maria? Bukan hamil ya, tapi mengalami yang namanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mungkin setiap kita berpikir, masalah saya sudah terlalu berat, ini penyakit saya sudah stadium 4. Kalau stadium 4 artinya apa? Tidak bisa diselamatkan lagi, tinggal tunggu waktunya saja. Atau mungkin rumah tangga keluarga saya sudah hancur-hancuran, anak saya sudah tidak tahu diurus lagi, mau bagaimana gitu ya, sudah pasrah. Tapi saya mau beritahukan bahwa sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita juga bisa mengalami apa yang Maria alami, tetapi dengan beberapa prinsip firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami yang namanya ketidakmustahilan, atau yang mengalami namanya tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam hidup kita. Dalam ayat yang ke-26 yang kita baca tadi, dan ayat yang ke-27 serta 34, saya bacakan sebentar buat kita. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ayat 34 berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Lalu jawab malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi dan akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut yang kudus, anak Allah. Jadi yang pertama adalah ketika kita ingin mengalami yang namanya ketidakmustahilan, apabila Allah berkenan. Dalam pembacaan tadi kita melihat bahwa Allah sungguh berkenan kepada sebuah kota yang sangat kecil bernama Bethlehem, Nazaret. Dan Allah berkenan kepada seorang yang sangat sederhana bernama Maria. Siapakah Maria? Dia bukan orang kaya, dia bukan pejabat, dia bukan bangsawan, dia hanya manusia biasa, dia hanya mungkin gadis desa yang mungkin sama seperti kita di sini lah, begitu ya.
Tetapi Tuhan berkenan untuk menyatakan peristiwa besar melalui seorang yang bernama Maria. Artinya bahwa kalau Tuhan sudah berkenan untuk melakukan sesuatu, Dia tidak peduli kita orang penting atau tidak penting, kita orang kaya atau orang miskin, kita pejabat atau bukan, kita orang kota, orang desa, terpandang atau hina, segala sesuatunya mungkin bagi Allah. Jadi jangan minder kalau kita tiap hari tinggal di desa, ya, dengan jalan yang tidak seperti orang di kota mulus, ya. Tapi kita kalau keluar sudah celana, kaki, sepatu kotor semua, itu tidak apa-apa. Tapi kalau Tuhan berkenan menyatakan perkara besar, Tuhan tidak melihat itu. Dan Allah berkenan kepada seorang perempuan yang bernama Maria, dan perkenanan itu luar biasa. Perkara yang dilakukan oleh Allah kepada Maria luar biasa, karena yang terjadi adalah seorang perawan Maria melahirkan seorang bayi, bukan bayi biasa, bayi yaitu seorang juru selamat yang menggemparkan seluruh dunia pada masa itu, bahkan sampai hari ini. Disinilah kedaulatan Allah yang kita boleh lihat, bahwa Allah tidak memandang bulu, tidak memandang siapapun kita. Jika kita mau mengalami ketidakmustahilan itu, mari kita memberi diri kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan? Jadilah orang percaya yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang takut akan perintah Tuhan, seperti Maria. Senantiasa, walaupun sesuatu itu tidak mungkin baginya, tapi dia dengan tabah, dia dengan sabar, dia dengan setia menanti janji Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua, bagaimana sesuatu itu bisa terjadi, yaitu ketidakmustahilan dalam kehidupan kita. Ayat 30 dan ayat 31 mari kita baca. Dari pembacaan kita Lukas pasal 1 ayat 30 berkata, kata malaikat itu kepadanya, kepada Maria, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi yang kedua, bagaimana mengalami ketidakmustahilan dari Allah? Apabila kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi, Allah punya maksud tertentu dalam hidup kita. Banyak orang yang tidak bisa memahami dan menyadari akan hal ini. Ketika dia mengalami situasi yang sulit, situasi yang tidak mengenakan, lebih banyak respon kita bagaimana? Menyalahkan Tuhan, itu pertama. Bersungut-sungut, celakanya lagi menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Ini gara-gara papa mama saya tidak akur, saya menjadi anak dari keluarga broken home, gitu ya. Uang kuliah saya tidak dibiayai, saya menjadi keluarga yang menanggung aib, gitu ya. Ini gara-gara bos saya memecat saya sehingga saya tidak punya pekerjaan lagi dan sebagainya. Kita lebih mudah menyalahkan orang lain ketika kita punya masalah. Tidak ada kambing yang putih, yang hitam pun dicari. Itu biasanya. Tapi kita lupa menyadari makna yang terdalam bahwa segala peristiwa detik demi detik, hari demi hari, bahkan tahun demi tahun, Tuhan telah menetapkan jalan hidup kita. Artinya apa yang kita lewati itu pasti atas izin Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkannya, pastilah Ia punya maksud. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Hari ini kita bisa mengalami masa-masa sulit, tapi ketahuilah ada pelangi sehabis hujan. Tapi tadi hujan tidak ada pelangi, Pak. Karena malam, gitu ya. Itu pepatah yang semua kita sudah tahu maknanya, ya. Tanpa sejelas kita sudah mengerti ada pelangi sehabis hujan. Atau ada yang mungkin yang lain mengatakan berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Nah, itu saya juga nggak perlu jelaskan. Semua kita paham. Nah, itulah, kalau kita memahami bahwa hidup ini adalah proses, maka kita harus menjalani proses itu dengan baik. Dan kalau kita melihat dari pembacaan kita tadi, apa sebetulnya maksud Allah mengizinkan peristiwa itu terjadi kepada seorang yang bernama Maria? Yang pertama, karena Allah ingin memberkati Maria. Luar biasa.
kita melihat seorang yang sederhana, seorang gadis desa yang mungkin tidak terlalu dipandang mungkin seperti artis kalau zaman sekarang ya. Artis itu ada banyak macam sekarang. Ada artis yang memang benar artis di sana, tapi ada artis yang artis selebgram gitu ya. Artis yang terkenal di dunia maya. Padahal di dunia nyata dia tidak terlalu terkenal, tapi karena dia memang punya kemampuan untuk memanajemen, dia punya sosial media sehingga dia jadi terkenal. Ada yang seperti itu. Tentu bantuan orang lain ada juga. Tetapi ini seorang Maria, orang yang sangat sederhana dan Tuhan ingin memberkatinya. Tetapi dengan satu syarat, Maria harus melewati proses yang sangat berat. Saya katakan sangat berat, karena pertama apa? Ketika malaikat memberitakan bahwa engkau Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, tentu Maria yang menjadi pikiran Maria apa? Masa itu kan kalau orang hamil di luar nikah, hukumannya sangat berat. Itu akan luar biasa memalukan aib itu. Dia akan dirajam, dilempari dengan batu, dibawa keluar kota dan mungkin diolok, disiksa, bahkan sampai mati. Ya. Tapi Maria, dia pikir ya, kalau ini malaikat yang memberitakan, saya harus siap dengan apa yang terjadi. Dia dengan bersandar penuh, percaya bahwa semuanya yang Tuhan izinkan pasti indah pada waktunya. Bisakah kita punya iman seperti Maria hari ini? Ketika Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa sulit, mungkin usaha kita tidak maju-maju, apalagi sekarang ini masa COVID-19, banyak orang yang gulung tikar, bukan gulung tikar karena mau dirapikan gitu ya, tapi karena bangkrut, usahanya sudah tidak bisa berkembang, akhirnya putus asa dan frustasi. Tapi percayalah bahwa kalau Tuhan mengizinkan terjadi, maka dia juga akan mengizinkan kita untuk melewati dan keluar sebagai pemenang. Maria berjuang melewati berbagai kesulitan. Dia harus siap menghadapi fitnahan orang. Mungkin orang akan memfitnah Maria berselingkuh misalnya, atau melakukan perbuatan yang tidak berkenan. Mungkin kalau kita sekarang mungkin curi star gitu ya, dalam masa pertunangan dia melakukan hubungan di luar nikah gitu. Tapi Maria harus siap menghadapi itu semua. Dan hari ini mungkin kita mengalami situasi yang sama seperti Maria. Ketika kita sedang semangat-semangatnya untuk melayani pekerjaan Tuhan, mungkin ada orang yang mencibirkan kita dan menganggap bahwa ada udang di balik batu. Mereka pikir kita sedang meminta pujian, ingin dipuji. Tidak apa-apa. Yang penting kita punya hati yang tulus melayani pekerjaan Tuhan. Saya tahu ini jemaat yang baru saja. Berapa bulan Pak? Kita sudah beribadah sini? 4 bulan. Saya bisa merasakan semangat kasih yang mula-mula itu. Jadi saya dengar cerita tadi, luar biasa semangat jemaat Tuhan untuk menyelenggarakan ibadah Natal perdana malam hari ini. Semuanya terlibat langsung dalam pelayanan dengan pemberian kasihnya berupa uang, berupa harta benda, tenaga, lebih lagi. Saya lihat juga persembahan kotak tadi di depan, semuanya ambil bagian, maju ke depan. Ini luar biasa. Dan saya yakin, saya percaya bahwa semangat pelayanan seperti ini akan terus dipertahankan. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang yang dikatakan hangat hanya sebentar saja, tapi sampai Tuhan datang, kita tetap punya semangat dan komitmen untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Karena Gereja Kemei Indonesia punya aturan, punya ketentuan. Kalau dalam jangka sekian lama, minimal 1 tahun, maka dalam rakerda berikutnya akan ditinjau. Nah, kalau ternyata semangatnya mulai lemah, jemaatnya sudah mulai berkurang, hanya gembala saja yang beribadah nanti, maka akan kembali kepada anugerah SP8. Tidak ada yang namanya pos PI Solideo Gedukul nanti. Saya harap itu tidak terjadi Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Itulah yang kita lihat daripada peristiwa yang terjadi kepada Maria. Maria memperoleh kasih karunia, yaitu berkat yang luar biasa. Karena Maria adalah seorang ibu yang istimewa dari semua wanita di dunia ini. Dia diberikan hikmat, diberikan karunia untuk melahirkan seorang bayi spesial, yaitu Sang Juru Selamat. Tetapi yang kedua juga, tujuan yang kedua Allah melakukan peristiwa yang mustahil kepada seorang bernama Maria. Selain untuk memberkati Maria, Tuhan juga ingin menjadikan Maria sebagai saluran berkat. Masih ada kaitannya dengan ayat yang 31 berkata, sesungguhnya engkau
akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus adalah sang juru selamat. Dan melalui perawan Maria ini, Allah ingin memberkati seluruh umat manusia. Sebagaimana Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan melalui Maria lah lahirlah yang kita kenal dengan Yesus, yang menjadi juru selamat kita. Orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah binasa. Allah berkenan kepada Maria untuk menjadi saluran berkat. Dan hari ini juga Tuhan ingin jemaat yang ada di Kedukul ini bukan hanya berdiri untuk suka-suka begitu ya, supaya kita tidak jauh lagi ke anugerah sana, kita kumpul di sini, tapi tujuannya adalah untuk menjadi berkat, berkat bagi keluarga, berkat bagi rumah tangga, berkat bagi lingkungan sekitar, dan berkat bagi banyak orang. Amin. Kita di sini hidup sebagai makhluk sosial. Kita terdiri dari berbagai-bagai suku, bangsa, dan agama. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang Tuhan mau. Bukankah itu tujuannya Allah mendirikan gereja? Gereja itu dari kata eklesia, dipanggil daripada kegelapan, kita menerima terangnya yang ajaib, kita menerima kasih karunia, dan hendaknya juga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana Maria telah diperkenankan oleh Allah untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia, hari ini juga setiap kita yang menjadi pengikut Kristus, Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sekalipun hari ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, bahkan ada model yang baru lagi, namanya luar biasa keren, bagus, Omikron gitu ya, Omikron. Tetapi sangat mematikan. Sejak 2 hari lalu sudah masuk di Indonesia. Tapi kita tidak perlu menjadi orang yang panik gitu ya, karena ternyata hari ini Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan. Lagi-lagi bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun kita terpapar, kalau Tuhan belum menghendaki kita untuk mati, tidak akan mati kita. Amin. Tapi kalau Tuhan sudah katakan, saya panggil engkau hari ini, tidak harus kena COVID, ya kan? Sedang makan pun bisa kita mati, sedang di perjalanan pun kita bisa mati. Bukan berarti bahwa kita mengabaikan protokol kesehatan. Artinya bahwa kita harus bisa melewati masa-masa sulit ini, walaupun menakutkan, walaupun situasinya mencekam, tapi percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin hari ini kita berpikir bahwa ekonomi kita sudah hancurlah karena 2 tahun ini kita menghadapi COVID-19. Sangat kecil kemungkinan kita bangkit kembali ekonomi kita. Tapi percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Apapun persoalan kita, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur dan berdoa atas firman Tuhan ini. Kiranya kita diberkati. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena firman Tuhan meneguhkan, mengingatkan kami kembali bahwa sebagaimana Tuhan menyatakan peristiwa yang tidak mungkin bagi seorang perawan bernama Maria, Tuhan memberkati Maria, bahkan menjadikan Maria sebagai saluran berkat untuk memberkati seluruh umat manusia melalui kelahiran Sang Juru Selamat. Memberkati kami hari ini dan menjadikan kami saluran berkat bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan bahwa situasi yang kami hadapi hari-hari ke depan semuanya penuh misteri bagi kami. Namun kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami klaim jadi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, Engkau meteraikan dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, sungguh menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kami, bertumbuh dengan subur, dan kami dapat melakukannya untuk menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, Engkau berkati seluruh umat Tuhan yang hadir malam hari ini, sehingga mereka akan pulang dengan kekuatan yang baru, dengan semangat baru, dengan komitmen yang baru untuk tetap setia kepada Tuhan apapun situasi, kondisi, kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.